dengan baik karena biar kalian nanti bisa create your own PowerPoint. Soalnya biar nggak download aja terus template kayak gitu. Semoga materinya bermanfaat buat kalian. Tapi sebelum materinya dimulai, coba teman-teman diaktifin dulu deh kameranya semua. Biar Indri bisa lihat mukanya kalian. Oke, sebelum kita mulai UKM pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, pada pemateri selanjutnya, waktu disilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf ya, tadi masih ada masalah. Jadi hari ini kita mau belajar tentang shapes di PowerPoint. Aku share screen dulu ya. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Mi. Jadi cara untuk masukin shapes itu bisa di-insert di sini di toolbars-nya. Lalu kita cari shapes, pilih sesuai yang kita mau. Jadi di sini aku pilih yang bintang aja. Terus tinggal diklik aja di sini. Terus cara untuk ganti formatnya itu ada dua. Yang pertama itu dengan cara klik kiri, klik kanan di shapes-nya. Lalu di sini ada untuk mengganti formatnya. Terus yang kedua itu caranya itu bisa diklik di sini, terus di sini kan terus di sini ada formatnya itu diklik. Terus di sini tuh ada format-format yang bisa kita pakai nanti. Yang di sini tuh ada edit shapes, terus ada text box, terus ada shape fill, ada shape outline, ada shape effects, terus ada text fill, text outline, text effect, lalu ada bring forward, send backward,
selection pane, dan align. Terus kita coba satu-satu ya. Yang edit shape itu kita bisa mengganti shape. Terus ada edit point. Jadi di sini tuh titik-titiknya itu bisa diubah sesuai yang kita mau. Itu misalnya kayak gini. Terus ini tuh bisa untuk ganti warnanya juga. Ini bisa dipilih sesuai yang kita mau. Terus di sini tuh bisa untuk ganti warna. Warna juga bisa dikreasiin, kayak misalnya dikasihin gradasi, dikasih tekstur gitu juga bisa. Terus untuk ini tuh untuk di pinggir-pinggirnya, di pinggir pinggir shapes-nya. Untuk outline itu bisa diganti ketebalannya. Terus ini tuh bisa untuk membesar kecilkan. Ini untuk muter, pasti udah tahu semua juga. Terus yang ini tuh ada shape effects itu kita tuh bisa ganti kayak apa ya tak bilang ya, tampilannya gitulah. Terus kalau misalnya kita mengisiin tulisan, kita bisa text box. Terus kita bisa tulis di sini. Terus lanjut, untuk teksnya itu bisa kita ganti warnanya, tapi di blok dulu. Warnanya bisa kita ganti. Terus bisa kita bisa kita kreasiin juga. Untuk ini tuh untuk di pinggiran tulisan yang text outline ini. Terus untuk tulisannya juga bisa dikasih efek. Untuk tulisan itu untuk shapes-nya itu bisa diganti ukurannya. Ini untuk memanjang dan ini untuk melebar. Untuk ukuran tulisan itu bisa diganti. Segitu aja sih materi dari aku. Untuk materi penggabungan shapes-nya bisa dijelaskan oleh Kak Sherly. Kak Sherly, silakan Kak. Oke, selamat pagi semua. Sebelumnya aku mau share screen terlebih dahulu ya. Kami bisa di-stop share screen-nya. Bentar, Kak. Udah terlihat?
Udah, Kak. Oke. Jadi sebelumnya kan kalian tahu cara menggabungkan dua buah shape atau lebih itu dengan menggunakan group. Jadi di PowerPoint 2010 ke atas itu ada fitur baru namanya Merge Shapes. Di Merge Shapes itu ada beberapa macam, ada union, combine, fragment, intersect, sama subtract. Untuk pertama yang union. Union itu dia ibaratnya sama kayak himpunan matematika, A gabungan B. Jadi kita bisa menggabungkan dua buah shape menjadi satu. Dan ini tuh udah nggak bisa diedit lagi keduanya. Kalau misalkan kita grup biasa, itu kan dia masih bisa diedit antara bentuk satu dengan yang lainnya. Kalau di union ini nggak bisa. Nah, terus prinsip di merge shapes itu, dia formatnya mengikuti format bentuk yang pertama kali kita select. Misalkan kita select pertama tuh yang kuning, baru kemudian yang ungu, terus kita pakai union, dia formatnya bakal mengikuti yang kuning. Sebaliknya, kalau misalkan kita select yang ungu pertama, kemudian yang kuning, kemudian kita pakai union, dia formatnya akan mengikuti format shape yang kedua, warna ungu dan beroutline putih. Kemudian, merge shape selanjutnya itu ada yang combine. Combine itu dia menggabungkan dua buah shape, kemudian membuang bagian irisannya seperti ini. Selanjutnya ada fragment. Fragment itu sebenarnya sama kayak union, cuma kalau union kan kita nggak bisa nggak bisa diapa-apain bentuk yang satu dengan yang lainnya. Kalau ini tuh dia diubah jadi irisan, jadinya kita bisa memperlakukan bentuk-bentuk yang lain itu berbeda-beda. Misalkan yang ini kalian mau ubah warnanya jadi merah. Yang ini jadi kuning. Nah, kayak gini. Selanjutnya itu ada intersect. Intersect itu kalau misalkan di himpunan matematika itu kayak A irisan B. Jadi dia cuma mengkeep bentuk irisannya aja, sisanya dibuang. Kemudian yang terakhir ada subtract. Subtract ini sama kayak selisih, A min B. Jadi dia membuang bentuk yang dimana di situ ada shape B-nya. Jadi menyisakan bagian kayak gini aja. Oke, selanjutnya biar nggak lama langsung ke praktek aja ya. Sampai sini sebelumnya ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada di sini. Jadi langsung aja ke praktek. Di sini aku mau nunjukin beberapa cara untuk membuat desain slide PowerPoint. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan kalau misalkan cukup waktunya, ini yang keempat. Yang pertama dulu, klik New Slide, kemudian buang layout-nya dengan cara klik Ctrl A, kemudian delete. Nah, di sini aku mau format background-nya itu jadi gradasi antara warna biru dan biru tua. Klik gradient, kemudian gradient stop-nya itu kita cukup ambil 2 aja. Cara membuang gradient stop ini kan di sini ada 4, di sini klik yang remove gradient stop. Sisakan 2 di ujung kiri dan kanan. Kemudian yang ini aku mau pakai warna dark blue. Ini juga sama, tapi kita gelapin caranya. Klik more color, custom, kemudian ini tarik garisnya ke bawah, sehingga menghasilkan warna yang lebih gelap. Terus angle-nya aku jadiin 0 aja.
Nah, terus untuk bentuk shape yang kayak gini nih, kita pakai rounded rectangle. Yang ini kita bentuk memanjang. Kemudian titik kuning ini kita tarik sampai mentok ke kanan supaya dia bentuknya tumpul kayak gini. Kemudian kita rotasiin. Jadi misalkan 135 derajat. Kemudian copy, klik Ctrl, sama klik kiri, kemudian tahan ke bawah. Atur bentuknya. Copy lagi ke sini. Kemudian di atasnya lagi. Ini atur-atur se-kreatif kalian aja ya. Nah, kemudian copy di sini. Nah, gitu misalkan. Kemudian kita gabung jadi satu. Pakai grup aja. Caranya klik Ctrl A, kemudian klik Ctrl G. Misalkan di sini aku mau nambahin gambar di bentuknya ini. Ini bisa kita atur-atur letaknya di offset-nya nih. Misalkan gitu, terus warnanya misalkan mau aku ubah jadi hitam putih. Pakai ini aja. Nah, di sini aku mau ubah gambarnya jadi hitam putih. Terus aku mau nambahin bentuk segitiga warna oranye di bagian pinggir sini. Klik Insert, Shape, kemudian pilih yang right triangle. Rotasiin, flip horizontal, kemudian send to back,
Terus karena aku masih ngerasa ini titiknya, poinnya belum sama, aku mau ubah points-nya. Caranya klik kanan edit points, kemudian ini geser-geser aja. Nah, kemudian aku mau nambahin garis pinggir di bentuk-bentuknya ini. Pakai warna oranye. Weight-nya ubah jadi 3. Nah, terus tinggal tambahin teks di bagian sini. Aku mau pakai word art. Fontnya misalkan pakai yang Arial Black. Ubah fontnya jadi warna putih, kecuali yang ini mau ubah jadi warna oranye. Terus tambahin lagi satu di bawahnya. Misalkan tulisannya presentation. Tekstilnya warna putih. Terus ubah fontnya, misalkan di sini aku mau pakai Arial yang biasa. Terus ubah jadi loose. Nah, terus di sini aku mau nambahin garis di bawahnya. Shape outline-nya ubah jadi 3. Warnanya ubah jadi oranye. Nah, terus di sini aku mau ngasih sedikit deskripsi. Itu pakai text box aja. Nah, kan sebelumnya kita di Word itu mengenal fungsi lorem, ren, yang kayak gitu, ingat nggak? Untuk nambahin kata-kata banyak dalam waktu singkat, itu juga bisa digunakan di PowerPoint. Misalkan di sini sama dengan lorem. Kurang lebih ini hasilnya untuk desain yang pertama. Terus desain selanjutnya ini yang kayak gini. Klik new slide. Buang layout-nya, kemudian background-nya samain aja pakai gradient yang tadi. Nah, kemudian sebelumnya aku udah download icon pensil di Google, tuh kalian juga bisa searching aja. Di sini pensilnya taruh di tengah. Kemudian untuk nambahin benderanya ini, bendera yang kayak gini, itu pakai shapes yang chevron. Di sini atur misalkan size-nya, lebarnya 2 cm, panjangnya 16. Nah, terus sisi tumpulnya yang ini nih, balikin biar dia jadi di sebelah kiri. Rotasiin klik horizontal, kemudian send backward.
Terus untuk nambahin efek pita kelipat, di sini aku mau pakai shape flowchart yang punch tape. Kemudian tarik garisnya supaya tingginya tuh sama kayak tinggi dan lebarnya sama kayak pensil dan panjang pita ini. Untuk mempermudah mengidentifikasi shape-nya, di sini aku mau ngubah shape yang ini jadi warna merah misalkan. Nah, sini. Terus untuk motong bagian yang ini, we insert shape, kemudian pilih rectangles, taruh dia di kurang lebih seperempat bagian ujung kanannya. Nah, di sini kita mau manfaatin fitur merge shapes yang tadi. Klik pertama yang shape bendera, kemudian shape perseginya, kemudian merge shape, subtract. Jadi dia kepotong kayak gini. Terus tambahin pentagon di sini. Warnanya ubah dulu. Kemudian gabung dia pakai grup, caranya klik Ctrl G. Nah, terus ubah warnanya ini pakai gradient. Di sini aku mau nambahin biar gradient strokes-nya ada 4. Kemudian diletakin di sini kurang lebih. Terus ubah warnanya supaya kuning semua. Kuningnya sama kayak gini. Terus untuk ujungnya, karena kita mau nambah, karena ini biar menambahkan efek kelipat, di sini ujungnya mau dikasih warna yang lebih muda lagi. Kan yang ini. Ingat angle-nya ubah jadi 0. Terus gradient strokes yang ketiga ini kita ubah warnanya supaya dia jadi lebih tua. Caranya di color nih klik more colors, kemudian tarik tanda panahnya ke bawah, kemudian klik OK. Kayaknya ke 8. Oke. Nah, kemudian kita beri efek. Shape effects, kemudian shadows, pakai shadows yang ini misalkan. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk yang pertama, kemudian kita tinggal tambahin aja di bawahnya. Caranya, klik dan tahan tombol CTRL, kemudian klik kiri, dan drag ke bawah. Kita tambah, jadi 4. Kayak gini. Terus yang bagian pita panjangnya ini kita send to back. Terus di sini ubah warnanya sesuka kalian. Misalkan di sini aku mau warna yang kedua warna biru. Terus yang ketiga warna hijau. Yang keempat misalkan warnanya warna oranye.
Nah, ubah juga yang ininya. Yang paling ujung cari warna biru yang lebih agak muda. Kemudian gradient stops yang ketiga, ubah warnanya supaya agak lebih gelap. Tarik garis ke bawah. Oke. Lakuin cara yang sama ke kedua shape ini. Ini tadi warnanya hijau. Hijau. Kecuali yang terakhir, pakai warna hijau yang lebih muda. Terus gradient stops yang ketiga. Ini oranye. Terus ini ubah warnanya jadi oranye yang agak lebih muda. Tarik garis ke bawah, kemudian oke. Nah, terus di sini kan ada kayak efek kancing bulat-bulat kayak gini. Itu pakai shape oval, insert shape oval. Nah, supaya bentuknya tetap bulat, pada saat nambahin shape itu, kita bentuknya sambil tekan tombol shift, kemudian drag, kayak gini. Kemudian shape fill-nya ubah jadi warna putih. Shape effect-nya pakaiin preset yang kedua, supaya dia bentuknya kayak kancing. Kemudian duplicate ke bawah, tekan tombol Ctrl dan Shift, kemudian drag ke bawah lagi, dan drag ke bawah lagi. Terus misalkan di sini kalian mau nambahin angka, nomor, atau kalau misalkan kalian punya icon, bisa tambahin icon. Di sini aku ada download kumpulan icon. Misalkan aku mau pakai yang ini, dan ini. Copy shape, copy iconnya, kemudian paste di sini, Ctrl V, terus letakin dah di tengah-tengah kancingnya ini. Kayak gini. Kemudian di sini tinggal kalian tambahin tulisan. Pakai text box aja. Yang pertama pendahuluan. Fontnya yang Century Gothic. Terus ubah jadi warna putih. Kemudian tekan Ctrl Shift, kemudian drag ke bawah untuk duplicate. Terus tinggal ubah tulisannya. Pembahasan. Yang ketiga misalkan penutup. Terus yang terakhir misalkan kesimpulan.
Terus misalkan di sini mau kalian tambahin pita biar jadi kayak gini. Itu pakai shape yang tadi, chevron. Kemudian rotasiin dia. Nah, terus ini kan masih ada lebih shape-nya. Untuk ngilangin bagian yang ini, kalian bisa pakai merge shape. Tambahin shape ini misalkan. Terus pasin dia sama garis pinggir slides-nya. Nah, terus select shape yang ini, kemudian yang ini, merge shapes. Di sini kalian bisa pakai subtract atau enggak fragment. Bedanya kalau subtract itu kan dia langsung kepotong. Kalau fragment, dia diubah jadi irisan-irisan. Irisan-irisan kayak gini, jadi bisa kalian delete aja irisan-irisannya, sisain shape yang ini. Terus tambahin shape effect, shadow, misalkan shadow yang kedua ini. Kemudian tambahin word art. Add your title. Ubah fontnya, misalkan fontnya Arial Black aja. Yang ini tekstilnya ubah jadi agak biru. Nah, tinggal kalian rotasiin. Hasil akhirnya jadi seperti ini. Jadi ntar tinggal kalian tambahin animasi atau enggak tulisan lain gitu di sini nggak apa-apa. Nah, terus slide selanjutnya itu yang kayak gini. New slide. Buang layout-nya. Kemudian format background gradient. Tapi di sini aku mau ubah warnanya biar jadi abu. Terus direction-nya ubah kayak gini. Nah, terus shapes-nya itu pilih yang parallelogram. Kemudian duplicate ke sampingnya. Duplicate lagi. Karena ini warnanya sama semua, ubah dulu warnanya atau enggak, tambahin shape outline.
Nah, terus buang bagian bawahnya. Caranya sama kayak tadi, manfaatin fitur Merge Shapes. Yang ini pertama, Merge Shape, Subtract. Kemudian yang kedua, dan terakhir, tambahin rectangle. Select yang ini pertama, kemudian ini kedua, Merge Shape, kemudian Subtract. Nah, kemudian yang ini duplicate, dia jadi 2, kemudian sisihkan di sini, kemudian hilangin outline-nya dulu. Nah, outline, kemudian yang ini kalian tambahin gambar, caranya klik kanan, kemudian format shape. Terus pilih filenya. Di sini aku udah nyiapin gambar beberapa bangunan. Misalkan yang pertama mau yang ini. Nah, terus yang ini itu fungsinya untuk dijadiin gradien di atasnya sini. Di sini pilih gradien. Kemudian gradient stops-nya tambahin 4. Nah, terus yang ini misalkan angle-nya ubah dulu, jangan lupa jadi 70. Oke, 270. Kayak gini. Kemudian yang ini transparansinya fullin. Yang ini juga. Dan yang ketiga. Sisain di atas aja. Kemudian yang ini misalkan aku mau ubah warnanya jadi warna dark blue. Nah, kemudian kalian taruh sini aja. Dan grouping. Kayak gini. Kemudian yang kedua. Bring forward dulu. Kemudian sama kayak tadi, duplicate. Caranya Ctrl D. Kemudian sisihin yang shape kedua. Lalu hapus shape outline-nya jadi no outline. Kemudian yang ini tambahin gambar yang berbeda. Misalkan yang kedua gambarnya yang ini. Terus karena ini gambarnya masih terlalu ke kiri, kita atur offset-nya. Oke. Nah, kemudian sama kayak tadi, ini fungsinya jadi gradien buat di atas sini. Klik gradient fill, kemudian tambahin gradient stops-nya jadi 4. Terus transparansinya ubah jadi 100% untuk semuanya kecuali yang paling kanan. Angle-nya ubah jadi 270. Kemudian color-nya ini ubah misalkan warnanya warna oranye. Tinggal di grouping sama yang ini.
klik Ctrl G, kemudian ini masih bisa diatur ke kanan. Nah, seperti ini kira-kira. Terus untuk yang ketiga, bring forward dulu, kemudian duplicate, Ctrl D, sisihkan yang ini, kemudian hilangin outline-nya. Picture, kemudian misalkan yang ketiga mau pakai yang ini, tambah gradient stop-nya, kemudian transparansinya ubah jadi 0, jadi 100, maaf. Kecuali yang paling ujung, misalkan warnanya mau jadi warna ungu. Terus angle-nya ubah jadi 270. Nah, tinggal kita grupin sama yang ini, klik, select keduanya, kemudian klik Ctrl G, kemudian geser yang ini ke kanan, supaya nyatu sama gambarnya. Nah, sama juga yang terakhir, bring to front dulu, kemudian duplicate, hilangin outline-nya, kemudian format shape fill-nya ganti pakai gradient fill, picture or texture fill, kemudian pilih misalkan gambar yang terakhir itu mau yang ini. Atau offset-nya. Nah, kemudian yang ini ubah. Tambahin gradient stops-nya. Transparansinya ubah jadi 100 semua kecuali yang paling kanan. Misalkan yang ini mau warna merah. Kemudian angle-nya jangan lupa ubah jadi 270. Kemudian untuk nyatuin, select keduanya, kemudian klik Ctrl G. Kemudian select keempat shape-nya ini, shape effect, shadow, kemudian pilih yang ini. Terus di sini tinggal tambahin segitiga abu. Dan send to back. Terus ubah warnanya jadi warna abu yang lebih tua. Ini. Terus misalkan di sini di ujung-ujungnya kalian mau tambahin icon. Pilih icon yang tadi. Misalkan ini. Copy, kemudian kalian Ctrl V di sini. Ubah warnanya jadi warna putih, shape fill-nya.
Kemudian kalian tinggal atur-atur. Nah, misalkan gini. Terus kalian tinggal tambahin teks. Misalkan di sini fontnya aku mau pakai impact. Terus gedein. Ubah warnanya. Terus tambahin di bawahnya lagi. Misalkan yang ini pakai font Century Basic. Kemudian spasinya kita ubah jadi loose. Terus warnanya misalkan diubah jadi ungu. Nah, gini kira-kira hasilnya. Ini bisa kalian tambahin animasi untuk lebih menarik. Tapi untuk animasi di sini aku nggak bakal jelasin karena bakal dijelasin besok di pertemuan selanjutnya. Nah, terus kalau misalkan kalian mau nambahin hyperlink juga bisa. Insert shape. Di sini shapes itu ada yang udah terisi hyperlink, itu ada di compo action buttons. Ini untuk hyperlink ke slide sebelumnya. Ini untuk hyperlink ke slide berikutnya. Ini untuk hyperlink ke bagian slide awal. Misalkan awur aja bentuk peletakannya. Nah, ini. Terus, ini untuk hyperlink ke slide terakhir. Terus ini hyperlink ke halaman utama. Ini kalian tinggal copy-copy aja. Nah, jadi misalkan kalian pencet ini, dia balik ke halaman utama.
Kalau misalkan kalian lihat ini, dia langsung ke slide terakhir. Nah, kemudian kalian klik yang ini, dia ke slide sebelumnya, ini ke next slide, dan ini kurang lebih fungsinya sama kayak yang ini, dia akan kembali ke halaman utamanya. Mungkin sekian aja dari aku. Dari kalian ada yang mau ditanyain? Sebenarnya desain slide ini tergantung dari ide kreativitas kalian masing-masing ya. Bisa sih lihat di template-template orang. Kalian cari ide-ide di sana, tapi ingat jangan jiplak 100% mirip kayak template-nya itu. Kalau misalkan di editor tuh sih ngenalnya prinsip ATM, jadi kalian amati, tiru, dan modifikasi. Jadi nggak 100% jiplak dari template orang. Misalkan di sini kakak tunjukin ada karya salah satu peserta CCC tahun lalu, itu dia terinspirasi dari Zoom meeting. Bentar. Nah, jadi dia kayak mirip kayak halaman Zoom meeting gitu. Atau juga kalian bisa nyari inspirasi dari Twitter atau dari misalkan kalian nonton YouTube atau Netflix gitu kan, terinspirasi dari halaman utamanya gitu, bisa kalian kreasiin. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau di sini ada yang mau sharing untuk cara-cara buat slide PowerPoint yang menarik gitu? Bisa juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau dari kakak-kakaknya mungkin, kakak-kakak koornya, kalau misalkan ada yang mau ngasih tips atau apa gitu. Karena mungkin. Dari aku mau ngasih sedikit tambahan ya. Boleh nggak? Oke.
Ini simpel aja sih. Untuk tadi kan ada yang Selin nambahin tadi, yaitu penambahan fitur icon atau di mana nyari icon yang sederhana dan berbentuk vektor. Nah, itu aku nanti bakal kirim linknya, itu nggak salah. Bentar. Itu nama linknya. Nah, itu di flaticon.com. Jadi flaticon.com. Jadi kalian bisa search di sana, nanti kalian bisa pilih-pilih kayak logo-logo Instagram, sosial media, dan segala macam itu. Fitur next, itu cari aja yang gratisan, itu ada juga yang gratisan, ada yang juga berbayar, jadi kalian bisa klik di sana. Dari aku itu aja sih. Mungkin yang lain dari Mang Tri, mungkin dari kawan-kawan yang lain. Kalau aku nggak ada Kak. Soalnya kalau aku tuh ada pertanyaan kalau lewat apa namanya kalau udah praktik. Mungkin pertanyaannya bisa lewat PC atau nggak mungkin minggu depan Kak. Oke, sejauh ini teman-teman ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Oke, pada diam semua. Mungkin udah pada paham semua kayaknya. Awo minta tolong nanti screenshot ya, ini ya. Sebagai bukti Sekarang Kak? laporan. Iya, boleh. Ya, boleh. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Yang slide kedua, 1, 2, 3. Untuk yang slide 3, yang terakhir, 1, 2, 3. Udah Kak Anung? Oke deh, lanjut biar diakhiri aja. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absennya. Sekian pertemuan CCTS pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata tidak berkenan dari kami selaku panitia CCTS. Dan sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Bagi teman-teman yang belum absen, bisa